Sesuatu telah berdiri tepat di belakangmu. Saat saya mulai mendekat, saya melihat ada rambut panjang yang menggantung dari pohon pisang. Halo guys, selamat datang channel aku, Isan Atlis. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang hantu-hantu atau urban legend yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, mari kita simak video ini. Jika kamu pernah berjalan sendirian malam hari dan mencium aroma melati yang tak seharusnya ada di sana, jangan pernah menoleh. Karena di banyak tempat di Indonesia, bau itu bukan pertanda bunga, melainkan sesuatu telah berdiri tepat di belakangmu. Kita akan membahas salah satu sosok yang paling dikenal, namun juga paling disalahpahami. Bukan sekedar hantu wanita berpakaian putih, namun jeritan dari rasa sakit yang tak pernah terselesaikan. Di masa lalu, sebelum rumah sakit mudah dijangkau, banyak perempuan yang melahirkan di rumah sendirian, tanpa bantuan medis. Kuntilanak dipercaya berasal dari wanita yang hamil di luar nikah, dibuang oleh keluarganya, dan melahirkan di tempat yang sepi, serta mengalami pendarahan yang hebat. Dalam cerita yang paling sering dipercaya, ia meninggal tepat sebelum bayinya sempat keluar sepenuhnya. Saat tubuhnya mulai melemah, rasa sakit bercampur dengan ketakutan, dan jeritan terakhirnya tak pernah terdengar oleh siapapun. Konon, jeritan itu tidak pernah berhenti. Karena itulah, kuntilanak selalu dikaitkan dengan suara tangisan anak bayi, suara tawa yang melengking, serta suara nafas berat di telinga. Menurut kepercayaan masyarakat tua, tidak semua arwah wanita yang melahirkan menjadi kuntilanak. Ia berubah karena amarah yang tertahan, rasa malu yang ia bawa hingga mati, penolakan dari lingkungan sekitarnya, dan juga janinnya yang tak pernah diselamatkan. Rohnya terikat oleh naluri keibuannya dan juga dendam. Oleh karena itu, kenapa kuntilanak selalu terlihat seperti seorang yang sedang menggendong bayi yang tak terlihat, kemudian menutup perutnya dan juga menangis sambil tertawa. Begitu berat penderitaan yang ia rasakan. Dalam penampakan jarak dekat, sosok kuntilanak sering digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki rambut basah, panjang, dan menempel di wajahnya. Ia memiliki kulit pucat, kebiruan, dan juga mata hitam yang tak ada putih matanya. Ia tersenyum lebar, namun terlalu lebar untuk sebuah senyuman. Ia memiliki gaun putih yang robek di bagian perut dan juga punggung, serta lubang besar yang ada di punggungnya tempat keluarnya roh. Ketika ia mulai muncul, udara di sekitar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bulu kuduk tiba-tiba berdiri dengan sendirinya. Lampu bahkan redup atau bahkan mati. Dan juga bau darah bercampur dengan aroma melati. Kuntilanak tidak muncul sembarangan. Ia akan memilih tempat-tempat yang dipercaya memiliki energi kesendirian, seperti pohon pisang tua, rumah kosong, jembatan kecil, jalan-jalan kampung yang sepi, WC-WC umum, atau bahkan rumah sakit tua. Konon diceritakan bahwa kuntilanak jarang muncul di tempat yang ramai, karena ia memilih korbannya yang sendirian. Oleh karena itu, kalian yang introvert harus waspada ya pada malam hari. Karena mungkin saja kalian akan diawasi oleh kuntilanak untuk dijadikan mangsanya. Jika kalian mengalami hal-hal seperti ini, mencium bau melati tiba-tiba, mendengar suara tangisan bayi yang tak ada sumber suaranya, kemudian merasa angin bertiup dingin menuju ke arah leher kalian, lalu rambut yang seakan-akan ditarik ringan, serta suara tawa perempuan yang pelan.
itu bukan pertanda baik. Karena orang tua dahulu mengatakan bahwa saat kalian mencium bau melati, jangan pernah mencari sumbernya. Apa yang terjadi jika bertemu dengan kuntilanak? Yang pertama, jika kamu hanya mendengar, ia hanya akan mengamati. Biasanya kamu akan selamat, namun kamu akan mendapatkan mimpi buruk selama berhari-hari. Jika kamu menoleh, ia akan muncul atau berdiri sangat dekat dan juga dipercaya bahwa ia akan berubah dari wanita cantik hingga menjadi buruk rupa dalam hitungan detik. Korban sering mengalami pingsan, demam tinggi, bahkan mengigau menyebut nama seorang perempuan. Jika kamu menjawab panggilannya, ini yang paling berbahaya. Karena saat dia memanggil namamu, lalu kamu menjawab, ia akan beranggapan bahwa kamu mengizinkannya untuk terus mengikutimu dan ia akan mengikutimu hingga rumah. Lalu mengganggumu lewat mimpi-mimpi buruk, serta membuatmu murung dan tampak lemah. Kemudian jika kamu berlari, ia tidak akan berlari mengejarmu seperti manusia pada umumnya. Namun, ia akan tiba tepat depan matamu. Ada beberapa pantangan yang dipercaya berkaitan dengan kuntilanak. Seperti jangan pernah keluar pada malam hari saat sedang hamil. Jangan bersiul pada malam hari. Jangan duduk di pohon pisang ketika pada malam-malam hari. Dan juga jangan menantang dengan suara yang kasar atau keras. Tapi gak masuk akal juga ya. Masa iya ada orang yang mau duduk di bawah pohon pisang pada malam-malam hari? Selain banyak nyamuk, juga dingin kan ya. Ada kesaksian tentang penampakan kuntilanak. Seorang warga pernah berkata, saat saya mendengar suara pelan, saya kira itu sebuah suara tangisan dari anak kucing. Namun saat saya mendekat, saya melihat ada rambut panjang yang menggantung dari pohon pisang. Dan juga mendengar suara tawanya. Lalu kemudian warga itu mungkin sakit selama 7 hari. Kuntilanak bukan hanya cerita seram, namun ia adalah bayangan dari rasa sakit yang diabaikan. Entah kalian percaya ataupun tidak, saat malam hari, saat semuanya sunyi, jika kalian mencium bau melati tanpa ada bunga, ingat satu hal, jangan pernah menoleh. Gimana pendapat kalian tentang cerita kuntilanak ini? Apakah menyeramkan atau malah mungkin menyedihkan? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang akan aku sajikan nanti. See you in the next video. Bye-bye.